Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum lanjut, kami mengajak sahabat semua, mari bersama-sama kita bangun channel ini agar semakin bermanfaat dengan menekan tombol like dan subscribe. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu amalan yang bisa kita lakukan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Dalam satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila mana seorang anak membaca suatu bacaan, lalu menghadiahkan pahalanya kepada kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia, maka roh kedua orang tuanya akan terkejut dengan kebahagiaan ini di dalam surga. Jika mereka tidak berada di surga, maka amalan itu akan menjadi syafaat bagi keduanya. Insya Allah, dalam video ini kita akan membahas riwayat-riwayat tersebut, disertai dengan penjelasan para ulama tentang pentingnya menghadiahkan pahala untuk orang tua. Di akhir video, kami juga akan menjelaskan tata cara menghadiahkan pahala tersebut. Simaklah hingga selesai agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum mulai, mari kita tuliskan satu sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Tulis dan baca 1 kali hingga 3 kali. Lalu niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Jika mereka masih hidup, semoga menjadi jalan turunnya rahmat kepada mereka. Dan jika telah meninggal dunia, semoga menjadi syafaat bagi mereka di alam barzah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagaimana masyhur di lisan para ulama, kewajiban berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya berlaku saat mereka masih hidup. Bahkan setelah meninggal dunia, anak tetap memiliki tanggung jawab untuk berbakti kepada mereka. Salah satunya adalah menghadiahkan pahala dari amalan yang kita lakukan. Dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Lalu hamba itu bertanya, wahai Tuhanku, dari mana aku mendapatkan keutamaan ini? Allah menjawab, ini berkat istighfar anakmu untuk dirimu. Selain itu, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud menceritakan ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah masih ada bentuk berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal dunia? Nabi menjawab, ya masih ada. Bentuknya adalah mendoakan mereka, memohonkan ampun untuk mereka, menunaikan janji-janji mereka, menjalin silaturahmi dengan keluarga mereka, dan memuliakan teman-teman dekat mereka. Di dalam hadis sahih lainnya
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim dan Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa doa, istighfar, sedekah, dan bacaan Al-Quran yang dihadiahkan untuk orang tua atau untuk ahli kubur akan sampai pahalanya kepada mereka. Hal ini disebutkan dalam berbagai kitab, seperti kitab Ar-Ruh, karya Imam Ibnul Qayyim, kitab Al-Adhkar, karya Imam Nawawi, serta kitab-kitab lainnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jangan pernah kita bosan mendoakan kedua orang tua kita, terutama setelah sholat fardu. Jika kita rajin mendoakan mereka, maka doa tersebut akan menjadi rahmat dan syafaat bagi mereka. Bahkan doa-doa kita akan menjadi penyebab terbukanya keberkahan dalam hidup kita sendiri. Bayangkan jika kelak kita berada di alam barzakh, menanti kiriman pahala dari anak-anak kita, namun mereka lalai mendoakan kita. Oleh karena itu, mari jadikan mendoakan orang tua sebagai amalan harian kita. Semoga kelak anak-anak kita pun tidak melupakan kita ketika kita telah tiada. Jika kita ingin menghadiahkan pahala dari bacaan Al-Quran berkenaan dengan kalimat hadharah, awali dengan niat. Misalnya, ya Allah, aku hadiahkan pahala bacaan ini untuk kedua orang tuaku, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Adapun hadharahnya adalah sebagai berikut. Jika ibu dan ayah masih hidup, khususon ila ruhi wa jasadi abi, wa khususon ila ruhi wa jasadi ummi, lahumal fatihah. Jika ibu dan ayah telah meninggal dunia, khususon ila ruhi abi, wa khususon ila ruhi ummi, lahumal fatihah. Ayah masih hidup, ibu telah meninggal. Khususon ila ruhi wa jasadi abi, wa khususon ila ruhi ummi, lahumal fatihah. Sedangkan jika ayah telah meninggal dan ibu masih hidup, hadharahnya adalah sebagai berikut. Khususon ila ruhi abi, wa khususon ila ruhi wa jasadi ummi, lahumal fatihah. Kemudian bacalah surat Al-Fatihah, ayat kursi, atau surat-surat lainnya dengan bilangan yang kita kehendaki, meskipun itu hanya 1 kali. Yakinlah, jika kedua orang tua kita masih hidup, maka bacaan itu akan menjadi sebuah rahmat bagi mereka, wasilah untuk terbukanya pintu rahmat dari Allah untuk mereka, dengan hak dan keagungan surat Al-Fatihah. Jika mereka telah meninggal dunia, insya Allah akan menjadi syafaat bagi mereka. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi kita untuk terus berbakti kepada kedua orang tua. Jangan pernah bosan mendoakan mereka, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Demikian yang bisa kami bagikan kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.